Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, ada Milman Fadilah, Ade Nugraha, Siti Rahmawati, Siti Jamilatun, dan Saul Nabura Huta Barat akan mempresentasikan user experience mengenai aplikasi BestPlace. Apa itu user experience? User experience atau UX adalah bagaimana pengguna mengungkapkan atau meluapkan perasaan ketika berhadapan dan menggunakan sebuah sistem atau aplikasi. Pengalaman ini dilihat bagaimana pengguna merasa mudah, nyaman, dan dapat mendapatkan apa yang diinginkan saat menggunakan aplikasi tersebut. Apa saja faktor keberhasilan UX? Pertama yaitu utility, yaitu untuk mengetahui nilai atau rating subjektif dari suatu isi dan fungsi untuk batasan target tertentu. Yang kedua, accessibility, yaitu untuk mengetahui seberapa baik aksesibilitas dan kompatibilitas sebuah produk dengan mengetahui yang user rasakan pada performance. Yang ketiga, usability, untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user. Dan yang keempat, brand promise, yaitu untuk mengetahui apakah sebuah produk sudah sesuai dengan keinginan user. Nah, berikutnya yaitu mengenai aspek-aspek user experience akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek user experience. Dalam user experience, aplikasi BestPlace ini membutuhkan pengguna untuk menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya, mengapa pengguna menggunakan aplikasi BestPlace ini? Apakah aplikasi ini sudah memenuhi ekspektasi pengguna? Dan apakah pengguna ingin menggunakannya? Selanjutnya, tampilan stats. Pada slide berikut merupakan tampilan stats dari aplikasi BestPlace. Untuk gambar 1, 2, dan 3 merupakan tampilan stats awal ketika menginstal aplikasi BestPlace. Dan untuk tampilan gambar yang paling kanan merupakan tampilan untuk login aplikasi BestPlace. Untuk bagian menu daftar sendiri merupakan tombol untuk pengguna yang belum memiliki akun BestPlace, sedangkan masuk untuk pengguna yang telah memiliki akun BestPlace. Selanjutnya, pada tampilan splash tadi dibuat dengan lebih simpel dan menarik agar membuat kesan pertama yang baik lagi bagi calon pengguna atau user. Tampilan yang dibuat terlihat friendly dengan perpaduan warna yang senada. Dengan demikian, calon pengguna akan melanjutkan aplikasi ke tahap berikutnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tampilan sign up. Tampilan sign up dibuat untuk membuat data pengguna baru. Pengguna baru bisa segera membuat akun atau masuk bagi yang sudah memiliki akun. Di sebelah sampingnya terdapat screen untuk memasukkan email, password, konfirmasi password, dan lalu button daftar dan masuk. Next. Tampilan login. Tampilan login dibuat dengan autentifikasi email dan password. Selain itu, pengguna bisa login menggunakan akun Google sehingga pengguna tidak perlu khawatir atau kalau sewaktu-waktu tidak dapat mengingat password. Dengan masuk menggunakan Google, aplikasi akan terintegrasi dengan akun Google yang lain sehingga lebih efisien. Untuk membantu pengguna, pada tampilan login dilengkapi dengan bantuan lupa password. Next. Selanjutnya tampilan beranda. Tampilan beranda yang modern dan menarik membuat pengguna betah untuk menghabiskan waktu berselancar di aplikasi tersebut. Karena di beranda inilah banyak destinasi wisata populer ditampilkan untuk secara impulsif membuat pengguna tertarik mengunjungi tempat-tempat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selain tampilan beranda, tersedia juga tampilan pencarian. Seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu aplikasi BestPlace yang diciptakan terlihat secara friendly atau bersahabat
kita dengan mudah mencari dengan mengetik, lalu mengklik menu lokasi atau pada menu kategori. Tampilan pencarian penggunaan dapat dengan mudah mencari destinasi wisata dengan mengetik di kolom pencarian atau dengan mencari tempat yang sedang trending. Baik, selanjutnya. Tampilan detail. Baik, untuk tampilan detail, ketika kita mengklik salah satu destinasi wisata yang ingin kita kunjungi, kita akan dipertemukan dengan deskripsi atau informasi yang berkaitan dengan tempat yang kita ingin kunjungi. Selanjutnya ada lokasi yang terhubung dengan Google Maps, sehingga kita dengan sangat mudah melihat apa komentar dan rating yang diberikan orang pada destinasi yang ingin kita tujui. Baik, untuk selanjutnya. Selain tampilan beranda dan pencarian, tersedia tampilan akun. Pada tampilan ini terdapat beberapa submenu pada menu akun, diantaranya data pribadi, pengaturan, dan lainnya. Submenu yang bersifat pribadi dan rahasia tersimpan dalam menu akun, sehingga keamanan dan kenyamanan dapat dirasakan oleh pengguna. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai survei user. Hasil survei ini didapatkan dari beberapa responden yang menanggapi aplikasi yang masih dalam bentuk mockup ini dengan beragam. Berikut adalah hasil survei dari mockup aplikasi Best Plus. Adapun survei ini dilakukan kepada mahasiswa BSI ataupun pihak luar lainnya, di mana di sini kita mendapatkan 30 responden. Untuk pertanyaan pertama, di sini kita memberikan pertanyaan bagaimana menurut Anda tampilan splash screen di atas. Di sini kita mendapatkan jawaban sekitar 86% lebih bahwa tampilan bagus, simpel, dan juga menarik. Lalu yang selanjutnya kita di sini memberikan pertanyaan rating dari 1 sampai 5, dari 1 buruk, lalu 5 bagus. Di sini kita mendapatkan 56% untuk bintang 5 dan juga 6% untuk bintang 1. Lalu mengenai tampilan selamat datang, login, dan juga daftar, di sini kita mendapatkan 80% setuju bahwa tampilan bagus, simpel, dan juga menarik. Adapun responden yang menjawab kurang menarik itu sebanyak 2 orang dengan nilai 6,7%. Dan untuk rating dari 1 buruk sampai 5 bagus untuk tampilan login, selamat datang, dan juga daftar, di sini kita mendapatkan 66% lebih bintang 5 dan juga 13% bintang 4. Secara garis besar, responden menjawab 93% lebih bahwa tampilan layar sangat bagus karena hanya berisi informasi yang penting saja. Lalu yang selanjutnya di sini kita menanyakan mengenai elemen navigasi, tata letak button, dan juga hal yang lainnya. Di sini kita mendapatkan beberapa jawaban yang lebih lebar. Di sini tidak ada saran, namun di sini ada beberapa saran yang diberikan oleh user. Sudah cukup mumpuni dari responnya. Seperti itu. Lalu adapun yang kurang dari aplikasi ini, beberapa responden menjawab bahwa di aplikasi ini kurang adanya page hubungi CS atau customer service, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, secara fungsionalitas, user berpendapat bahwa 90% aplikasi ini dapat membantu user, seperti itu. Lalu untuk fungsionalitas juga di sini kita mendapatkan 60% bintang 5 dan juga 23% bintang 4. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu jika aplikasi ini diliris di Play Store, apakah Anda berminat untuk menggunakan aplikasi ini untuk kebutuhan liburan Anda? Lalu responden menjawab ya sebanyak 53%, tidak sebanyak 6,7%, dan juga mungkin sebanyak 40%. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi mengenai user experience aplikasi Best Place.
Secara keseluruhan, aplikasi ini sudah sangat bagus. Hanya saja dia ada beberapa masukan dari koresponden yang tentunya nanti akan kami pertimbangkan untuk ditambahkan menjadi fitur-fitur di aplikasi Best Place. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.